Shalom, selamat datang. Perkenalkan, nama saya Clara Yong. Saya mahasiswi dari Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri Sentani. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Kristen kelas 4A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dan menafsirkan kitab 2 Korintus pasal 3, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-18. Sebuah teks yang sangat penting dalam Perjanjian Baru. 2 Korintus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-18 adalah bagian dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Dalam teks ini, Paulus membandingkan pelayanan Perjanjian Lama dengan pelayanan Perjanjian Baru. Teks ini bisa sulit dipahami karena mengandung banyak istilah teologis dan simbolisme. Seperti ada surat ini merujuk pada hukum yang tertulis yang dianggap sebagai dokumen resmi yang mengatur kehidupan umat Israel. Ini menunjukkan bahwa hukum tidak cukup untuk menyelamatkan, tetapi hanya dapat menunjukkan dosa. Yang berikut ada kemuliaan. Kemuliaan ini mengacu pada kehadiran dan sifat Allah yang bersinar, yang terlihat dalam kehidupan dan pelayanan Kristus. Kemuliaan ini bersifat abadi dan tidak memudar seperti kemuliaan yang terlihat pada wajah Musa. Berikut ada roh. Dalam konteks ini, roh merujuk pada Roh Kudus yang mengubah hati dan memberikan hidup baru kepada orang percaya. Ini menunjukkan bahwa hidup dalam roh adalah kunci untuk memahami dan mengalami kemuliaan Allah. Istilah-istilah ini memerlukan pemahaman yang lebih dalam tentang konteks sejarah dan budaya pada zaman itu, sehingga seringkali membuat pembaca merasa bingung. Untuk memahami teks ini, kita perlu melihat latar belakangnya. Teks ini ditulis dalam bahasa Yunani Koine yang merupakan bahasa umum pada zaman itu. Secara sosial dan budaya, jemaat di Korintus terdiri dari orang-orang yang terbelah antara tradisi Yahudi dan ajaran Kristen yang baru muncul. Dalam konteks politik, ada ketegangan antara kekuasaan Romawi dan komunitas yang sedang berkembang. Secara ekonomi, banyak orang yang mengikuti ajaran Paulus berasal dari latar belakang yang beragam, termasuk pedagang dan pekerja. Dalam konteks religius, ada pengaruh yang kuat dari tradisi Yahudi yang masih melekat, sehingga Paulus perlu menjelaskan perbedaan antara hukum dan kasih. Semua faktor ini mempengaruhi cara Paulus menyampaikan pesan dan makna dari dalam teks ini. Paulus dalam teks ini menekankan bahwa kita adalah surat yang ditulis oleh Roh Kudus, bukan hanya mengikuti hukum yang membawa kematian. Kerigrema dari teks ini adalah bahwa pelayanan Kristus membawa hidup dan kemuliaan yang abadi, berbeda dengan kemuliaan yang memudar dari hukum. Inti makna yang ingin disampaikan adalah bahwa hidup kita dengan Kristus dan pengalaman kita dengan kasih-Nya adalah yang paling penting, bukan sekedar mengikut aturan. Ini mengajak kita untuk memahami bahwa hidup dalam roh adalah kunci untuk mengalami transformasi sejati. Ada nilai kebenaran dari teks ini yang sangat relevan untuk kehidupan kita saat ini. Secara pribadi, kita diingatkan untuk hidup dalam terang Kristus dan membiarkan Roh Kudus bekerja dalam hati kita. Bagi kelompok, misalnya seperti gereja, ini menekankan pentingnya pelayanan yang fokus pada kasih dan pengampunan. Namun secara luas, masyarakat dapat belajar untuk menghargai perbedaan dan membangun jembatan, bukan tembok. Kita diajak untuk menjadi surat Kristus bagi orang lain, menunjukkan kasih dan kebaikan dalam tindakan kita, serta menciptakan lingkungan yang saling mendukung dan mengasihi. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga tafsiran ini bermanfaat dan menginspirasi Anda untuk hidup dalam kemuliaan Kristus. Shalom.